Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih anak-anak Ustazah hari ini? Semoga semuanya sehat ya, amin. Nah anak-anak Ustazah, hari ini kita akan belajar tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Ada yang tahu puasa itu apa? Yuk kita cari tahu sama-sama. Puasa yaitu menahan diri dari makan dan minum serta segala perbuatan yang bisa membatalkannya, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, anak-anak Ustazah, saat kita puasa, ada loh yang bisa membuat puasa kita batal. Ada yang tahu apa saja yang membatalkan puasa? Yuk kita simak sama-sama. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Tahu tidak anak-anak Ustazah, kenapa makan dan minum dengan sengaja itu dilarang? Karena ketika berpuasa kita harus menahan lapar dan haus hingga azan maghrib berkumandang. Nah, oleh karenanya bagi anak-anak Ustazah saat puasa tidak diperkenankan ya untuk makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Nah, sama dengan yang pertama tadi, ketika dilakukan secara sengaja, maka amalan puasa yang dilakukan akan menjadi sia-sia. Karena muntah yang disengaja bisa membatalkan puasa. Lain cerita jika anak-anak Ustazah sedang sakit. Nah, maka diperbolehkan untuk membatalkan puasa dan tidak dianjurkan untuk puasa pada saat itu. Yang selanjutnya adalah mengalami haid. Nah, bagi perempuan yang sudah memasuki usia remaja dan mengalami haid saat puasa, maka puasa yang dilakukan pun akan batal. Sehingga bagi yang mengalami haid tidak diwajibkan untuk berpuasa, namun nanti akan diwajibkan menggantinya di lain hari. Nah, yang selanjutnya adalah memasukkan benda apapun ke dalam mulut. Nah, selain makanan, apapun yang masuk ke dalam mulut secara disengaja juga bisa membuat puasa menjadi sia-sia atau batal. Itulah mengapa saat berpuasa, setiap umat muslim tidak diperbolehkan menelan apapun ke dalam rongga mulut. Sebab hal ini menjadi pemicu batalnya puasa yang sedang dikerjakan. Yang berikutnya adalah menelan dahak. Nah, seperti yang sebelum-sebelumnya, menelan dahak juga menjadi hal yang bisa membatalkan puasa. Sebab jika sudah mengeluarkan dahak ke rongga mulut, lalu ia telan kembali, maka itu sama halnya kita memasukkan benda ke dalam mulut kita. Oleh karenanya, jika Nanda sedang batuk, silahkan dikeluarkan ya dahaknya. Ini ada dua hal kegiatan yang mendekati membatalkan puasa. Seperti yang pertama adalah emosi berlebih. Selain menahan lapar dan haus, puasa juga mengajarkan untuk menahan emosi. Saat kita berada dalam emosi berlebihan, hal ini sebenarnya tidak membatalkan puasa. Hanya saja itu akan mengurangi pahala puasa yang sudah kita lakukan. Maka ditahan-tahan dulu ya emosinya. Nah, yang selanjutnya adalah berenang. Sebenarnya berenang saat puasa itu diperbolehkan. Hanya saja untuk anak-anak biasanya kan pas berenang itu ada air yang masuk ke dalam mulut. Nah, untuk menghindari hal tersebut maka sebaiknya tidak dilakukan berenang dulu ya saat berpuasa, supaya air di kolam renang itu tidak tertelan. Nah, anak-anak Ustazah sudah tahu kan apa saja yang membatalkan puasa? Yuk kita hindari sama-sama agar puasa kita tetap terjaga dan kita bisa mendapatkan pahala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.